Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengatur lapping pada kolom, sedemikian sehingga kita dapat melewati lapping pada beberapa lantai. Di sini kita juga akan membahas contohnya di dalam TRB. Secara prinsip, lapping kolom akan selalu muncul pada pertengahan bentang dari entity kolom. Panjang dari lapping ditentukan dari nilai yang telah diatur di dalam project settings, kemudian floor settings. Jika pada kasus tertentu kita ingin melengkap beberapa lantai, sedemikian sehingga pada lantai-lantai tertentu tidak ada lapping pada kolom, kita bisa mengubah modeling dari entity kolom, ataupun kita bisa secara sekaligus mengubah nilai yang terdapat di dalam floor settings. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pengecekan di dalam project settings, kemudian tension compression settings, mengenai jenis lapping yang digunakan di dalam kolom. Pada contoh ini, kolom menggunakan tension lap grade B. Maka dari itu, jika kita ingin menghilangkan lapping kolom di lantai-lantai tertentu, maka kita bisa masuk ke floor settings, kemudian mengatur nilai-nilai tension lap grade B untuk kolom menjadi 0. Lantai yang akan kita atur adalah lantai yang ingin kita hilangkan lappingnya. Misalkan kolom ingin dibuat menerus setiap lantai genap, maka kita dapat mengatur nilai tension lap grade B untuk kolom pada lantai-lantai genap. Di sini kita bisa lihat apa perbedaannya. Di sebelah kiri adalah settingan default yang dimiliki oleh TRB, di mana setiap ada entity akan selalu diberikan lapping di pertengahan bentang dari setiap lantai. Di sebelah kanan adalah tampilan rebar layout setelah kita sudah mengatur nilai lapping pada lantai-lantai genap. Di contoh ini, kita bisa lihat bahwa di lantai genap seperti di lantai 2 dan lantai 4 tetap terjadi lapping, namun nilai lappingnya adalah 0. Dengan demikian, kita bisa mensimulasikan tulangan menerus tanpa memodifikasi entity dari kolom. Kita bisa lihat pada model berikut. Model berikut terdiri dari 6 lantai, di mana tinggi antar lantainya adalah 3,6 meter. Kita misalkan kita tidak ingin terjadi lapping pada lantai-lantai genap, dan hanya terjadi lapping pada lantai-lantai ganjil. Kita bisa mencapai kondisi ini dengan cara merubah entity dari kolom kita, ataupun merubah nilai lap setting yang ada pada project settings kemudian floor settings. Pertama, kita akan masuk ke dalam project settings, kemudian tension compression settings. Di sini kita lihat bahwa elemen kolom menggunakan tension grade B sebagai lappingnya. Sebelum dirubah, lapping akan terjadi pada setiap kolom. Hal ini bisa kita perhatikan menggunakan rebar layout. Kita bisa lihat bahwa lapping dilakukan pada setiap bentang kolom di setiap lantai. Selanjutnya kita akan coba menghilangkan lapping pada lantai-lantai genap, sehingga lapping hanya terjadi di lantai ganjil. Kita bisa masuk ke project settings, kemudian floor settings, kemudian memilih lantai genap, dan merubah nilai dari tension lap grade B. Di sini, nilai yang akan kita rubah adalah nilai untuk kolom yang menggunakan tulangan FY400. Selanjutnya kita bisa coba aplikasikan pada lantai 4. Kemudian kita akan melihat bagaimana efeknya pada model kita. Sekarang kita bisa lihat, pada lantai-lantai genap, tidak ada panjang lapping antar tulangan kolom. Namun lapping tetap terjadi pada lantai-lantai ganjil, di mana nilai tension lap length-nya tidak dirubah menjadi nilai 0. Sekian untuk video kali ini. Kita telah mempelajari bagaimana cara mengatur lokasi lapping dari kolom,
berdasarkan settingan nilai panjang lap pada floor settings. Cara ini dapat digunakan sebagai salah satu cara yang cepat untuk mendapatkan hasil perhitungan tanpa memodifikasi entity kolom yang sudah digambar di dalam model.